Halo guys, berjumpa lagi dengan kalian semua dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini berjudul Allah yang rendah hati, yang didasarkan pada Kejadian 1 ayat 1 sampai 11. Sebelum memulai renungan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan kami yang kekasih dalam Kristus, kami bersyukur oleh karena kasih setiamu kami ada di tempat ini. Dan hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui pembacaan dan perenungan firman ini kami dimampukan sebagai anak-anak muda bertumbuh di dalam iman dan juga melangkah di dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami serahkan semua dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman semua, mari kita baca Alkitab kita dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 19. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadikanlah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai kering itu darat, kumpulan air dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah teman-teman, marilah kita mendengar renungan dari pembacaan firman Tuhan tadi yang berjudul Allah yang rendah hati. Ada seorang koki yang terkenal. Setiap masakan yang dibuatnya selalu terjamin kelezatannya. Keterampilan dan pengetahuannya tentang masakan dan resep masakan sangatlah luas. Suatu kali, koki tersebut mengadakan demo masak di sebuah gereja. Setiap kali ia selesai memasak, yang sudah pasti ia lakukan adalah mencicipinya. Semua masakan yang telah dibuatnya. Tindakan koki tersebut menunjukkan kerendahan hati. Masakannya sudah pasti enak, tetapi dia selalu bersedia memeriksa
dan memastikan apa yang telah ia hasilkan. Pengalamannya yang luas tidak membuatnya merasa lebih hebat daripada orang lain. Dalam teks hari ini menggambarkan sebuah proses penciptaan alam semesta yang kita tempati. Hanya dengan perkataannya maka terang, cakrawala, daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan serta benda-benda penerang menjadi ada. Tak berhenti di situ, Allah masih bersedia memeriksanya. Kata melihat dapat diartikan dengan memeriksa, mengamati, serta memperhatikan kembali. Allah yang diperkenalkan dalam Alkitab bukan saja Maha Kuasa yang hebat dan luar biasa, yang dapat menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, melainkan juga Allah yang rendah hati, yang bersedia memperhatikan kembali ciptaannya. Teman-teman youth yang terkasih, bukankah hal yang luar biasa bagi kita bahwa melalui kitab suci kita mengenal dan percaya bukan saja akan Allah yang hebat, tetapi pada saat yang sama Allah pun memperlihatkan teladan kerendah hatiannya. Jika Allah Maha Kuasa dan sempurna bersedia memeriksa kembali karyanya dan memastikan ciptaannya baik, maka marilah kita belajar untuk merendahkan hati kita dan bersedia memeriksa setiap hasil pekerjaan yang telah kita lakukan. Demikianlah bacaan renungan kita pada hari ini. Biarlah itu menjadi sumber kekuatan kita dan mengingatkan kita untuk selalu menjadi rendah hati. Saya, Pendeta Galvin Tiara Bartianus dari GKI Pengadilan Bogor, senang bertemu dengan teman-teman semua. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan kami yang kekasih dalam Kristus, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk mengingatkan kami dapat menjadi pribadi yang rendah hati untuk selalu melihat dan memeriksa apa yang boleh kami kerjakan. Karena kami tahu kami meneladaninya daripada Engkau. Tolonglah kami dan sertailah kami ya Tuhan. Dalam nama Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman yang lain. Dan jadilah berkat melalui renungan ini. Tuhan memberkati kita.